Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya si bocah kebon. Oke, sobat semua yang ada di sana, semoga sehat selalu, tetap semangat dan powerful, dan salam hijau pastinya. Masih pembahasan tentang soal sistem penyetekan. Di depan saya ini ada jenis pohon atau buah murbei. Ini sudah 1 bulan lebih. Kemarin saya stek, bulan kemarin saya stek, dan alhamdulillah ini hasilnya sangat bagus, sudah keluar bunga. Ini kalau kita nanti pindah di pot lalu rimbun berbuahnya banyak, ini biasanya sangat senang sekali, dan buahnya itu menurut saya favorit anak-anak. Makanya saya di sini untuk berbagi tips bagaimana cara sistem stek yang stabil supaya tetap berhasil dan masih menggunakan pupuk yang kemarin, pupuk organik cair YPT kemarin. Ini sudah 1 bulan lebih, kurang lebih ya, 1 bulan lebih sudah keluar akar. Yang ini baru berapa hari, kecil-kecil. Ini pucuknya saya potong, saya tancapkan saja. Tapi sebelum itu saya rendam sama YPT organik. Dan di depan saya ini juga jenis bougainville, ini juga hasil stek semua. Ini ada serut, ini asal saya stek saja, alhamdulillah subur, tapi habis rontok. Dan ini bekas-bekas waktu motong dulu tidak saya kurangin daunnya, tapi sudah subur. Ini sudah 1 bulan lebih. Dan ini ada jenis variegata atau karet tebu, variegata putih. Ini juga hasil tancap saja, potong saya stek, potong saya stek semua. Dan ini juga mau saya pindah ke pot, ini juga hasil stek. Ini jenis pohon randu variegata, tanaman hias atau buat bonsai, bonsai taman. Nanti juga saya akan pindah ke dalam pot biar tampilannya lebih menarik. Oke sobat semua, di sini saya sudah menyiapkan cabang-cabang atau ranting-ranting pengurangan pohon murbei yang sudah besar. Lalu saya buang saja cabangnya atau penggundulan ini. Dan ini mau saya stek semua ini supaya nanti untuk pembibitan ya, tidak usah beli tapi bisa memperbanyak tanaman di rumah. Itulah tips sistem stek, irit semuanya, tidak boros di kantong, pupuknya juga tidak boros di kantong. Seperti biasa kita lakukan pemotongan sesuai dengan ukuran selera kita masing-masing. Ini saya mau potong ukuran 15 cm aja, pendek-pendek saja, atau 20 cm. Wah, ini bisa menjadi banyak ini. Oke, ikutin saya terus, simak videonya biar tidak gagal paham. Dan jangan lupa dukung channel saya si bocah kebon dengan like, share, dan komen, lalu subscribe ya pastinya. Salam semangat terus. Seperti biasa teman-teman, kita ukur saja lalu kita potong-potong saja, lalu kita rendam. Saya buat seperkilan jari saya ya, cukup. Ini buat mal. Ini batang atau ranting murbei, tanaman favorit anak-anak. Ini saya pakai gergaji. Kurang enak ya kalau pakai gergaji ya, harus pakai gunting. Dan cukup 1 kilan saja. Ini nanti kalau ada 10 ranting yang ukurannya 2 meter bisa jadi banyak nih teman-teman. Bisa kita jual untuk pembibitan atau bisa kita koleksi di kebun. Nanti kita panen buahnya untuk kita bagi-bagikan ke tetangga-tetangga kita yang punya anak-anak kecil. Soalnya buahnya sangat enak menurut saya dan itu favorit anak-anak. Ini sangat simpel, mudah sistem steknya ini. Oke teman-teman, ini saya ukur, saya ambil yang paling besar saja buat contoh atau buat memperlihatkan sahabat-sahabat yang ada di sana. Cukup ukurannya segini, saya potong pakai gergaji saja, nggak apa-apa.
Kalau untuk pemotongan usahakan di atas mata tunas sedikit ya, 1 cm dari mata tunas saja, biar nanti bisa tumbuhnya di ujung. Kalau nggak suka tumbuhnya di bawah ya kita tinggal buang, tinggal sisakan yang atas-atas saja. Seperti itu. Cukup kita ukur saja, kita potong saja ya. Pastinya seperti itu. Kita ukur saja, kita potong saja. Ini adalah jenis murbei. Jangan lupa dirapikan sisa potongan gergaji ini supaya tidak ada timbul nanti pembusukan atau iritasi. Seperti video-video kemarin masih seperti itu kurang lebihnya. Nah, berkelas gergaji ini kita sayat saja sobat, biar nanti tidak busuk ya. Soalnya kalau dipotong pakai gergaji itu bodal badil namanya. Nah, seperti ini semuanya dibuat seperti ini. Ini kalau lecet seperti ini ya kita buangnya sampai sini aja teman-teman. Ular. Cukup kita kupas saja. Ya, cukup. Seperti ini. Yang atas jangan sampai lupa. Kalau untuk murbei ini menurut saya sangat mudah untuk sistem stek ya. Kadang yang tidak tahu itu bingung mau belinya di mana. Kadang di toko bunga itu jarang yang jual kalau jenis murbei. Kalau kita cari di kebun malah kadang kita dapat, tapi kita tidak tahu caranya. Mau mendongkelnya juga tidak biasa mendongkel, mau memotongnya ngambil rantingnya juga kadang tidak tahu caranya sistem nyetek. Kalau disetek asal-asalan juga hidupnya kan enggak, kadang ya hidup kalau beruntung, kalau nggak beruntung ya busuk seperti itu kan. Nah, di sini saya akan menerapkan contoh bagaimana sistem penyetekan yang benar, dan usahakan bahan setekan itu kalau ranting-ranting yang habis kita potong itu usahakan yang tetap masih segar, jangan yang sudah berkerut udah lama, itu nggak mungkin hidup, percuma kan. Kalau masih segar 1 hari 2 hari itu nggak apa-apa. Kalau untuk sistem murbei seperti ini udah berapa hari, udah 3 hari kayaknya saya potong, saya biarin saja. Tapi tunas-tunas saya tidak saya buang, itu tunas-tunas yang udah ada di pohon sih, ini belum, asal saya tancap saja nanti. Oke, kita siapkan polybag ya. 1 polybag kecil nanti saya tancapin, ada 5 ini nanti saya akan taruh di 1 polybag biar nggak kebanyakan tempat. Nanti kalau akarnya sudah banyak baru kita bongkar, lalu kita pindahkan ke pot satu-satu atau polybag satu-satu. Oke sobat, setelah bahan sudah siap, kita lakukan perendaman dulu dengan pupuk organik cair atau ZBT, zat perangsang tumbuh segala tanaman, maupun tanaman berbuah maupun berbunga maupun tanaman apapun. Itu bisa disetek dengan sistem penyetekan, dan untuk kesabarannya ya harus sabar dan teliti. Tidak asal nyetek lalu ditinggal apa-apa, nggak tahu kena tanah hewan atau oleng atau gimana kan nggak mungkin hidup kan. Kita harus
Kalau kita melakukan penyetekan ya kita harus memantaunya seperti itu. Oke, tetap jaga kesehatan dan ikutin saya terus. Di sini saya sudah menyiapkan ember dan sedikit air. Lalu campurkan dengan YPT organik. YPT-nya masih YPT yang kemarin. Ini anti habis, teman-teman. Cukup kita tambahkan setengah tutup botol ini, sedikit saja. Dan pastinya tidak habis-habis. Oke, simak saja dan amati saja dan lakukan ini di rumah Anda masing-masing. Kalau belum ada bahannya ini ya nanti tinggalkan pesan, saya berikan kasih tahu bahan-bahannya. Cukup setengah tutup obat, cukup setengah saja, jangan banyak-banyak. Kita tuang, lalu kita aduk saja biar merata, biar tercampur. Kita aduk saja. Setelah tercampur semua, lalu tinggal menaruh batang yang mau kita stek. Dilihat mana yang bawah, mana yang atas, mana yang ujung, mana yang enggak. Jadi biar enggak kebalik. Tinggal melakukan perendaman ini selama 15 menit atau 10 menit enggak apa-apa. Yang penting serasanya sudah meresap. Oke, seperti ini. Ini akan saya biarkan sekitar 15 menit. Oke sobat, sudah kurang lebih 15 menit. Lalu kita ambil lakukan penanaman pada tempatnya masing-masing atau tanam langsung jadi satu, tapi kasih jarak, kasih spasi ya, biar nanti kalau membongkarnya itu akarnya tidak pada berantem di dalam. Oke, seperti itu. Simak saja terus. Ini sudah perendamannya sudah meresap, tinggal kita tanam langsung. Oke, kita siapkan medianya dulu. Ini mau saya tanam satu-satu saja biar lebih gampang dan nanti tidak usah untuk repot-repot memindahkannya. Saya tanam satu-satu saja, mumpung ada polybag kecil. Ini ukurannya pas. Cukup kita isi media tanah murni atau tanah berpasir, bercampurkan sekam mentah atau gergaji kayu. Nah, cukup seperti itu kawan-kawan. Kita isi setengahnya atau langsung saja lalu kita tancapkan. Jangan lupa padatkan ya medianya, padatkan. Seperti ini. Isi saja medianya sampai penuh. Dan sesuaikan ukuran polybag dan batang yang mau kita stek. Biar tidak boros di media. Lalu tidak kebesaran juga. Cukup dengan kecil ini aja ukurannya. Lalu kita tancapkan, kasih lubang ya teman-teman, kasih lubang dulu biar kalau tidak menimbulkan luka. Oke, kita tancapkan saja, set. Lalu kita tekankan saja. Kita tambahkan media sampai penuh. Usahakan medianya sangat poros ya. Yang lebih bagusnya lagi kita pakai pasir kali, itu sangat bagus. Pokoknya
banget, jangan pakai pupuk. Nah, seperti ini sobat semua. Penyetekan sekecil ini sih kita bebas, mau kita ikat juga lebih bagus, enggak ya enggak apa-apa, asal sudah padat, sekiranya tidak bergoyang, tidak bisa bergoyang, dan mungkin lebih biar lebih aman ya. Ya sobat semua, lebih baik kita ikat saja untuk berjaga, supaya kalau terguling atau tersentuh apapun itu aman, tidak bergoyang. Kalau nanti sudah tumbuh lalu ini oleng itu juga bisa mati teman-teman, soalnya akarnya masih sangat muda dan itu rawan sekali. Untuk menjaga keamanan kita kasih seperti ini lakukan di semua sistem penyetekan, mau stek batang apapun insya Allah pasti berhasil. Dan kalau mau lebih aman ya kita balut sini. Untuk murbei nggak usah dibalut juga nggak apa-apa. Nah seperti ini, tinggal kita mau bikin berapa banyak batang yang kita stek, lakukan seperti ini. Lalu jangan lupa tidak perlu disungkup kalau sistem murbei ya, kita taruh di tempat yang teduh saja, biarkan saja. Kita cek kelembabannya pada bagian media ini supaya tidak terlalu lembab dan tidak kekeringan ya. Kalau kekeringan lupa menyiramnya, nanti malah nggak tumbuh-tumbuh, malah bisa-bisa murbei ini gagal untuk hidup seperti itu. Kalau mau menaruhnya langsung di pot juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus, nanti tidak usah mindahin dulu. Dan seperti ini nanti hasilnya. Nah seperti ini nanti akan timbul bunga banyak ya, dan langsung berbuah untuk menyenangkan hati anak-anak kita. Soalnya ini tanaman ini favorit anak-anak. Sudah paham kan teman-teman? Selamat mencoba di rumah dan terima kasih untuk ulasan hari ini. Salam bocah kebon. Saksikan terus video saya selanjutnya dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Dukung channel saya supaya semakin berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang menarik. Semoga terhibur Anda semua dan bermanfaat untuk kita semua. Salam dari saya bocah kebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, stek murbei itu sangat bagus, sangat mudah. Sekali stek langsung tumbuh bunga. Salam hijau semua.